Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan hari ini untuk membahas tentang menstruasi dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kita mulai dari menstruasi. Menstruasi berarti peristiwa meluruhnya dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi. Perhatikan gambar. Ada 4 gambar yang menunjukkan tahap-tahap sehingga proses menstruasi terjadi. Tahap yang pertama yaitu fase proliferasi. Pada fase ini, peristiwa di dalam ovarium adalah pematangan folikel atau calon sel telur. Proses pematangan ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, serta FSH, follicle stimulating hormone. Hormon ini akan merangsang pematangan folikel sehingga terjadi proses yang kedua, yaitu fase ovulasi. Ovulasi berarti proses lepasnya sel telur dari ovarium. Tentu saja sel telur ini sudah matang atau sudah siap dibuahi. Sel telur yang lepas dari ovarium akan ditangkap oleh infundibulum dan masuk ke dalam oviduk, menuju ke rahim atau uterus. Fase berikutnya yaitu fase sekretori. Folikel yang sudah dilepaskan ini akan merangsang folikel tadi untuk melepaskan korpus luteum, memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Akan tetapi, karena pada rahim tidak ada sperma atau proses fertilisasi tidak terjadi, maka sel telur yang sudah sampai di rahim ini akan rusak. Rusaknya sel telur ini akan diikuti oleh peristiwa peluruhan atau pengelupasan dinding dalam rahim, sehingga lapisan dinding dalam rahim ini akan meluruh atau rusak dan keluar melalui vagina. Proses inilah yang dikenal dengan nama menstruasi. Berikutnya, kita akan mempelajari penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, gonore, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Salah satu gejala yang ditampakkan yaitu rasa nyeri pada waktu buang air kecil maupun buang air besar. Yang kedua, bagian uretra atau saluran pengeluaran urin dan sel kelamin itu akan mengalami pembengkakan sehingga bernanah. Ciri yang ketiga yaitu radang pada persendian. Sendi atau pertemuan antar tulang itu akan mengalami peradangan atau pembengkakan sehingga akan terasa nyeri. Dan akibat yang keempat yaitu mengalami kemandulan. Penyakit lain yaitu sifilis atau raja singa adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Ciri-ciri bisa kamu lihat dari gambar yang ditayangkan. Di kulit ada bercak-bercak
dan bercak-bercak itu punya tanda khusus. Ciri-ciri dari penyakit sifilis yaitu munculnya bisul kecil pada bagian penis dan leher rahim. Jadi yang bisa mengalami penyakit ini baik pria maupun wanita. Dan ciri berikutnya yaitu pembengkakan kelenjar limfe. Ciri yang ketiga, luka pada kulit. Dan keempat, kerusakan organ dalam dan mengakibatkan kelumpuhan. Berarti sarafnya diserang. Penyakit lain yaitu herpes simplex genitalis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Berbeda dengan penyakit sebelumnya, ini penyebabnya adalah virus. Ciri-ciri penyakit herpes: 1. Berupa gatal-gatal dan pedih dan kemerahan. Yang kedua, melepuh dan menimbulkan luka. Ketiga, penyakit yang sulit sekali sembuh dan bisa kambuh lagi. Penyakit herpes ini menyerang permukaan kulit. Dan penyakit lain yaitu AIDS. Penyakitnya kita kenal dengan nama AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus penyebab penyakit AIDS dikenal dengan nama virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus. Cara penularan penyakit AIDS: 1. Hubungan seksual dengan penderita HIV. Jadi sekalipun seseorang itu dalam kondisi sehat, tetapi dia melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV, maka virus itu akan berpindah pada orang tersebut dengan adanya hubungan seksual tadi. Yang kedua, proses transfusi darah yang sudah tercemar virus HIV. Dan yang ketiga, cara penularannya jarum suntik akibat sudah digunakan pada penderita HIV. Kemudian penyakit lain ada yang dikenal dengan istilah epididymistis. Apa itu epididymistis? Yaitu peradangan pada epididymis. Dapat kalian lihat dari gambar, ini bagian epididymis. Nah, kemudian ini bagian testis. Kalian sudah belajar sebelumnya bahwa fungsi epididymis itu adalah untuk pematangan sel sperma. Nah, epididymis yang mengalami peradangan itu akan mengalami pembengkakan, sehingga akan mengganggu proses pematangan sperma atau mengganggu kualitas sperma yang dihasilkan. Ciri-ciri epididymistis adalah rasa nyeri yang disertai pembengkakan pada salah satu testis. Nah, para siswa, tugas pada pertemuan kali ini adalah silakan kalian buka buku paket IPA kelas 9. Kalian kerjakan uji kompetensi bab sistem reproduksi ini pada halaman 47 sampai dengan 48 di buku catatan kalian. Selamat belajar, tetap semangat sekalipun belajar di rumah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.